Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih karena dukungan dan supportan Anda. Channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi ya. Jadi saya ucapkan juga terima kasih banyak buat semuanya ya yang telah mensupport, dan alhamdulillah hari ini channel itu telah mencapai berapa tadi ya? 299.000 subscriber. Jadi berkat dari dukungan dan supportan Anda, insya Allah mengejar ke 300k ya. Mudah-mudahan gitu, dan seterusnya juga tetap berlanjut, bisa masuk ke semua sektor ataupun orang-orang yang mencari tentang informasi pinjaman online. Mudah-mudahan dia menemukan Solusi Hutang ataupun channel-channel lainnya juga yang ada di YouTube, dan mudah-mudahan para korban intimidasi, korban yang diancam, yang diteror selalu oleh debt collector mudah-mudahan semakin berkurang ya. Karena saya perhatikan semakin banyaknya orang-orang yang mau dengan sukarela membagikan informasi melalui YouTube, baik itu dari segi pengalaman mereka, pengetahuan dia tentang pinjaman online, dia bagikan, semoga saja itu bisa bermanfaat buat orang banyak. Oke, jadi seperti judul video kita seperti ini, hari ini, mohon maaf ya, hari ini jangan biarkan pinjol terus begini ya. Ini buat OJK ini, karena kita perhatikan korban semakin banyak. Jadi kalau kita biarkan pinjol ini terus seperti ini akan buruk banget, citranya akan buruk banget ya. Dan kita mau bahas ini, mudah-mudahan OJK bisa mendengar dan teman-teman semuanya juga bisa share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan ada lagi dari teman-teman semuanya yang berpikiran aneh, hanya memikirkan stimulus perkembangan dan perkembangan. Program demi program tentang digital perbankan yang selalu diumumkan ya. OJK lupa bahwa pengaruh pinjol di tengah masyarakat saat ini itu berpengaruh besar banget ya. Selain fintech yang mencoba untuk merayu orang-orang dalam segi pembiayaan pembelian barang, pinjol pun juga berusaha mati-matian kayak mana bisa menjual beli uang mereka ya. Mereka beri uang secara cuma-cuma, tapi di balik cuma-cuma itu mempunyai suatu resiko yang sangat mengerikan ya. Salah satunya di bulan ini, di bulan yang sama kita menemukan dua hal yang terjadi tentang pengakhiran hidup ya. Kalau kita putar lagi ke belakangnya, ada lagi yang terjadi juga di Bali, mengakhiri juga hidupnya. Ada juga di daerah Pulau Jawa juga, kita nggak perlu sebutin detailnya, mengakhiri hidup dia. Kembali ke 2020, berapa orang juga yang mengakhiri hidupnya? 2019 ya. Apakah harga nyawa semudah itu? Cuman sebatas diteror, ditakut-takuti ya. Ini akibat apa? Akibat tidak ada solusi yang terbaik di tengah OJK sendiri selaku lembaga dari pelaku jasa keuangan ya. Kan dia ketuanya. Seluruh pelaku usaha jasa keuangan yang ada di Indonesia ini mengkiblatnya kepada otoritas jasa keuangan, sesuai karena mereka lah yang mengatur setelah Bank Indonesia ya. Tapi kita tidak menemukan solusi di tengah hal ini. Yang ada apa? OJK berusaha merangkul masyarakat supaya meminjam di pinjaman online. Ini keterlaluan banget kalau menurut saya ya. Jadi buat teman-teman semuanya, tolong lebih dimaksimalkan lagi ya. Karena saya perhatikan dari teman-teman semuanya juga mudah mendefinisikan sesuatu, menyimpulkan sesuatu tanpa teman-teman semua paham akal dampak yang teman-teman hadapi ya. Jadi ini tolong lebih dimaksimalkan lagi. Ini nggak bisa dibiarkan seperti ini. Karena apa? Karena rasa takut rasa takut itulah yang sebenarnya mencelakai Anda gitu loh
Ya. Jadi karena contoh, Anda sedang melakukan aksi mengakhiri hidup, tapi dengan sebuah penggaris plastik lah gitu loh. Ya, mau opsinya seperti apa yang Anda lakukan, tapi kulit Anda ini tidak berdarah karena roll plastik tadi. Tapi dalam diri Anda membayangkan itu, Anda ketakutan yang sangat luar biasa. Anda sudah membayangkan darah Anda menetes sebegitu banyaknya. Anda tidak mau melihat fakta yang terjadi. Anda hanya berasumsi bahwa darah Anda ini sudah keluar begitu banyak. Ya, akhirnya apa? Rasa takut yang menyebabkan Anda seperti itu. Ya, di samping tidak ada solusi dari pemerintah, pola pikir teman-teman juga harus dimaksimalkan. Ya, begitu. Banyak orang-orang yang contoh, bang saya gagal bayar, penjara nggak? Kapan debt collector datang ke rumah? Telat berapa lama sih debt collector akan mengunjungi kita? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah basi sebenarnya. Siapa yang bisa menjawab kapan debt collector datang ke rumah? Siapa yang bisa jawab? Hah? Nggak ada orang yang bisa jawab. Kalau ada orang yang tahu kapan debt collector datang ke rumah, patut dipertanyakan orang yang menjawab itu. Apakah Anda profesinya sebagai debt collector? Atau Anda pemilik dari sebuah perusahaan itu? Nggak bisa. Hanya menerka-nerka berdasarkan dari pengalaman yang ada. Ya. Ketika terkaan itu pas, oke teman-teman puas. Ketika terkaan itu tidak pas, bagaimana? Menjadikan pro dan kontra. Ya. Kenapa? Karena pertanyaan Anda yang sulit. Ya. Menjawabnya sulit. Kapan debt collector datang ke rumah? Siapa yang tahu? Telat berapa lama mereka mau datang ke rumah? Siapa yang tahu? Ya, dan itulah terus yang menjadi beban dari diri Anda sehingga meluap dan Anda mentok sendiri. Ya, jadi dari teman-teman semuanya, tolong dikondisikan pikiran dengan maksimal. Kalau sesuatu pertanyaan Anda itu tidak mampu Anda jawab dan Anda timbang dari logika Anda juga tidak akan mungkin orang lain bisa menjawab dari pertanyaan Anda itu, mendingan dilupakan. Hari ini permasalahan Anda cuma telat bayar, gagal bayar. Konsepnya cuma uang. Ya, tidak ada hubungannya terindikasi ketidakvalidan data, terindikasi pemalsuan data, terindikasi ini segala macam. Itu kan cuma bagian dari penagihan debt collector. Ya. Sementara kita memberikan data yang sangat valid, akurat, nggak ada data fiktif satupun. Apa yang Anda takutkan? Terus Anda membayangkan, saya diproses ke jalur hukum, saya diproses ke penjara. Salah banget logika Anda kalau seperti itu. Ya, makanya saya berani bilang, belum ada orang yang dipenjara gara-gara telat bayar pinjol. Ya, belum ada orang yang diperdata masuk ke dalam sidang perdata gara-gara tidak mampu bayar pinjol. Ya, apa yang mau Anda tanyakan lagi? Debt collector datang ke rumah, bang. Debt collector datang ke rumah akan pilih-pilih orang yang akan mereka kunjungi. Ya, kayak Anda yang mati ketakutan setiap saat, siap-siap Anda akan dikunjungi. Kalau Anda penuh dengan keberanian, siap dengan mental Anda, debt collector nggak akan datang. Ya, makanya sesuatu itu kembali ke diri Anda. Kalau Anda mengizinkan sesuatu itu masuk ke dalam diri Anda, mereka akan masuk. Kalau Anda tidak mengizinkannya, tidak akan masuk. Karena ini diri kita loh. Jangan sampai diri kita dikuasai oleh orang lain. Ya. Dan buat OJK juga seperti itu. Jangan selalu dibiarkan hal ini. Jangan hanya melihat di satu sisi. Ya. OJK membasmi dari pinjol ilegal, tapi OJK lupa untuk mengobati pinjol legal. Pinjol legal ini banyak yang sakit loh. Ya, sakit itu apanya? Programnya, mekanismenya, cara mereka sakit. Ya, kalau OJK tidak mampu untuk menemukan itu, silahkan teman-teman jawab. Kira-kira apa kalau OJK tidak mampu menemukan itu? Kalau saya nggak percaya OJK tidak menemukan itu. Ya, tapi entah apa yang terjadi di balik itu saya nggak tahu. Ya, dan kita berharapnya OJK di samping dia membasmi pinjol ilegal, juga membenahi pinjol legal. Karena banyak pinjol legal yang tidak layak diberi izin, tidak layak untuk mendaftarkan diri ke otoritas jasa keuangan. OJK harus mempunyai hal itu. Jangan hanya semata mereka mendaftar langsung diberi hukum dan perlindungan, dikeluarkan sertifikasi. Jangan hanya seperti itu.
Tapi pikirkan bagaimana kesehatan, bagaimana riwayat pinjol ini sebelumnya, bagaimana riwayat mereka untuk beberapa bulan ke depannya. OJK harus tahu itu. Ya. Jangan hanya pinjam di pinjol legal, pinjam di pinjol OJK. Justru masalah terjadi di pinjol legal dan pinjol OJK itu saat ini. Ya. Contoh yang mengakhiri hidup kemarin, pinjol apa namanya itu yang mereka tulis dalam surat wasiatnya? Ya, coba OJK berani nggak untuk mengoreksi hal itu? Tapi kalau hanya sebatas laporan, itu nggak akan menemukan. Tapi coba diselidiki dengan detail tanpa sepengetahuan dari pinjol, OJK pasti akan menemukan jawabannya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan pesan kita sampai kepada otoritas jasa keuangan dan tidak ada lagi orang-orang yang ditekan bahkan sampai harus kehilangan nyawa mereka gara-gara hutang online. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mohon maaf kalau ada salah penyampaian, kurang tepat dalam berbahasa. Saya mohon maaf banget. Dan buat teman-teman semuanya, silahkan disupport dan dukung channel ini supaya terus berkembang. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Oke. Banyak orang berpikir terancam dipidana gara-gara gagal bayar pinjol, ya. Sebenarnya kan hal inilah yang membuat pemikiran Anda menurun sehingga mentok. Ketika pemikiran mentok, tak jarang orang melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Jadi buat teman-teman semuanya, tolong ini dimaksimalkan lagi pikiran Anda, karena hal-hal seperti ini tidak seharusnya terjadi. Anda tidak akan dipenjara, tidak akan dipidana, tidak akan diperdata kalau cuma sebatas gagal bayar pinjol atau tidak mampu bayar pinjol, ya. Karena Anda itu bukan penipu, bukan spesialis memang kerjaannya menipu ini segala, bukan itu gitu loh. Jadi tolong dimaksimalkan lagi pikiran Anda supaya hal-hal buruk tidak terjadi pada diri Anda, ya. Karena saya mau bikinkan seperti ini karena banyaknya orang-orang yang mengakhiri hidupnya gara-gara gagal bayar pinjol. Terima kasih semuanya. Ini saya bacain berita, ya, masih banyak yang bunuh diri mengakhiri hidup cuma gara-gara diteror pinjaman online. Jadi buat teman-teman semuanya, tolong berpikir lebih maksimal lagi supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi gitu ya. Karena banyak banget itu berita. Kemarin juga pegawai RS di Jember bagian informasi mengakhiri hidupnya usai diteror pinjaman online. Coba dilihat video saya satu persatu, insya Allah rasa takut Anda akan hilang, Anda tidak akan depresi lagi. Karena teroran pinjol itu dari dulu sampai sekarang seperti itu aja. Kalau memang posisinya Anda panik banget, cabut kartu Anda, hapus WA Anda, kapan perlu Anda nggak usah gunain handphone itu lagi lah kalau daripada panik-panik ya. Yang penting jangan sampai nekat bunuh diri karena itu adalah perbuatan yang salah dan dilarang.